Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tani Speed. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman atau rutinitas pada sore hari ini, yaitu penyemprotan tanaman timun yang kebanyakan daunnya itu pada kena ulat. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Oke teman-teman semua, sobat tani semua, selamat sore dimanapun berada, salam tani semua. Oke, pada sore kali ini saya sedang melakukan penyemprotan tanaman timun, dikarenakan banyak sekali ulat yang memakan daun tanaman ini, sehingga kita harus secepatnya dicegah. Nah, untuk pencegahannya itu saya melakukan penyemprotan secara berkala 2 minggu sekali, tergantung dari daunnya itu. Nah, maka dari itu tadi siang saya langsung mengecek dan ternyata banyak sekali ulat ya di daunnya. Karena berhubung tidak membawa semprotan dan obatnya, jadi saya langsung membersihkan ulat-ulatnya itu, dibuang ya, dibuang. Nah, setelah sorenya pun saya pulang dulu dan langsung saya membawa semprotan, begitu juga dan obatnya. Nah, untuk obatnya itu sendiri saya memakai obat yang sederhana, itu kita coba pakai dangke dulu. Kalau memang nanti berefeknya bagus ke daunnya, tidak ada ulat lagi, berarti otomatis sembuh. Misalkan sekarang pakai obat dangke ini ada masih daunnya bolong-bolong, kita ganti pakai yang lain. Mungkin di video selanjutnya saya akan mencoba memperlihatkan atau mengasih tahukan obat yang saya akan pakai selain obat dangke ulat itu. Nah, di tumbuhan kali ini, tanaman pada hari ini sudah di masa generatif atau masa berbunga dan masa pertumbuhan atau pembuahan. Dan ini buahnya sudah muncul ya, udah pada besar. Jadi kita harus benar-benar menjaganya ya dari serangan hama. Dan alhamdulillah tanaman ini cukup bagus. Karena prinsip saya itu adalah mencegah daripada mengobati gitu. Jadi saya harus selalu merawat dan mencegahnya sebelum terjadi. Kalau mengobati itu susah ya. Kalau sudah ini ya, walaupun ada beberapa tanaman yang kena gitu kan, ada yang sampai mati, tapi dengan seiring waktu saya terus mengecek tanaman ini dan alhamdulillah seperti inilah tanaman yang saya sedang rawat. Dan ini sudah masa bermunculan bunga dan udah muncul juga buahnya. Jadi di fase ini kita harus benar-benar merawat. Kan udah ada yang lumayan ya, kita harus jaga terus biar tanamannya hasilnya bagus. Dan sore hari ini inilah kegiatan saya, melakukan penyemprotan, mencegah hama ulat. Jadi penting sekali ya untuk mencegah itu. Bahkan ada yang bolong-bolong seperti ini. Jadi kita harus rajin merawatnya agar tanaman ini sesuai apa yang kita inginkan. Saya tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, yang jelas saya akan terus merawat, menjaganya ya. Itu kasih belakangan, yang penting kita rajin dulu berprosesnya dan tekun ya. Karena kalau tidak sama diri kita sendiri, yang merawat kamu siapa lagi? Kalau cuman pengen nanamnya saja ya kita mengandalkan orang lain gitu kan ya, ini lagi mengeluarkan biaya lagi. Jadi sebisa mungkin kita sendiri yang merawatnya. Oke ya, ini bunganya cukup banyak. Bahkan
ada yang rontok seperti ini, entah kenapa penyebabnya. Mungkin nanti kita bisa sharing tentang seputar dunia pertanian. Jangan lupa yang menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar keseharian dunia pertanian. Kan udah ada yang sampai tinggi seperti itu. Oke, ginilah rutinitas petani di siang ataupun di sore hari. Mungkin kalau ada yang ingin tanyakan, boleh lontarkan komentar pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita berbagi sharing pengalaman seputar dunia pertanian. Ya, seperti inilah penyemprotannya. Kita semprotkan ke daun semuanya, dari atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas bisa. Yang penting kita harus mencegah agar hamanya itu tidak kembali lagi, bahkan mati. Tadi juga pada saat siang hari saya melakukan pengamatan, banyak sekali ulat ya, cukup lumayan. Terus tadi saya singkirkan yang saya lihat. Mungkin di sorenya ini saya masih takut ada ulat kembali, jadi saya melakukan penyemprotan. Karena tergantung lihat kondisi dari tanaman itu sendiri. Kalau dibiarkan kan nanti bisa habis daunnya, dan itu juga akan berdampak kepada tanaman itu sendiri. Nah, seperti inilah, kan udah yang sampai ke atas, menjulang ke atas. Jadi kita harus benar-benar dalam penyemprotannya agar tidak ada celah satupun hama yang masih tertinggal. Oke, bantu channel ini untuk bisa mengadakan live ya. Nanti kita akan menyiarkan langsung ya rutinitas petani dalam perawatan tanaman seperti apa dan bagaimana, biar nanti kalau yang tanyakan bisa langsung. Kan udah ada yang besar ya, mungkin nanti seminggu lagi lah kita mulai langsung ke pemetikan buah ini, atau kalau di bahasa saya itu disebutnya ngebentang ya. Ngebentang itu pertama kali dipetik, bahasa saya di sini. Seperti inilah situasi dari tanaman ini. Jadi kita harus rajin-rajin benar-benar merawatnya agar tanaman yang kita tanam itu menjadi sesuatu yang kita harapkan. Kalau ada yang menjulang ke atas, kita harus merata penyemprotannya agar serangan hamanya itu tidak datang kembali. Kalau ada yang besar seperti ini,
Jadi harus benar-benar merata ya. Agar hama-hama yang membandel itu bisa mati dan tidak kembali lagi. Sebetulnya itulah permasalahan petani ya, hama yang sering berdatangan, bahkan juga cuaca juga termasuk ya. Jadi kita harus rajin-rajin merawat lah, mau itu dari penyiraman, penyemprotan secara berkala ya, agar tanamannya itu tetap bagus. Nah, seperti inilah penyemprotannya. Kita sudah beres yang ini, kita lanjutkan lagi ke yang lain. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya akan melanjutkan terus penyemprotannya. Kalau ada yang ditanyakan boleh lontarkan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus memberikan edukasi atau informasi seputar dunia pertanian serta pengalaman dan rutinitas keseharian petani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.